Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan. Saya akan memberikan satu tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana dahsyatnya pengharapan. Mari kita membaca di dalam Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita kan sudah melihat dari cerita bagaimana ada seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita melihat bagaimana keadaan wanita ini, ketika wanita sedang mengalami saat di mana haid, itu akan merasa lemas. Dan di sini dikatakan bahwa selama 12 tahun perempuan ini menderita pendarahan. Apakah kita bisa membayangkan bagaimana keadaan wanita ini? Di ayatnya yang ke-26 kita melihat ada suatu harapan dan upaya yang besar untuk wanita ini dapat menerima kesembuhan dari Yesus. Wanita ini percaya bahwa ia akan sembuh. Karena itu dia berupaya meskipun upayanya itu kecil, sedikit. Tapi kita melihat bahwa bagaimana wanita ini mengalami kesembuhan. Di ayatnya yang ke-27, bagaimana wanita ini mendengar berita tentang Yesus. Artinya wanita ini dia mengetahui bahwa Yesus ada bersama dengan dia. Dan dia yakin bahwa ketika wanita ini berharap kepada Yesus, maka dia akan terima kesembuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman datang karena pendengaran akan firman. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan itu sebabnya orang-orang percaya karena mereka mendengar berita dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Di sini iman melahirkan harapan. Dan harapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang kita pelajari pada saat pagi hari ini. Mari kita mau berharap sama Tuhan. Berharap pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Di ayatnya yang ke-28 dan 29, di sini wanita ini berharap dan beriman. Jadi bukan saja hanya kita berharap dan beriman, tapi kita perlu satu tindakan. Kita perlu tindakan iman. Tindakan iman itu artinya langkah berikutnya setelah orang percaya bahwa apa yang diyakini tentang Yesus adalah sebuah kebenaran. Itu adalah tindakan iman. Namun tentunya kita akan berhadapan dengan adanya tantangan. Di sini wanita ini berhadapan dengan tantangan. Di mana wanita ini yang begitu mungkin keadaannya sangat lemas, tidak berdaya, harus melihat bahwa ada banyak orang di situ untuk juga menerima kesembuhan. Meminta kesembuhan kepada Yesus. Dan tantangan yang kedua, dia menghadapi bagaimana kondisi fisik yang tidak bisa langsung mendekati Yesus. Bahkan juga untuk menerobos banyak orang tidak mungkin Bapak Ibu. Namun di ayatnya yang ke-29 kita melihat bahwa ada keyakinan iman, harapan dan tindakan yang menyatu sebagai menjadi dorongan yang sangat kuat. Sehingga ia dapat menyentuh jubah Yesus. Di sini kita belajar juga bagaimana ketika kita berharap, percaya, juga kita
melakukan tindakan sesuatu, maka kita yakin bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan kita. Di ayatnya yang ke-30 dikatakan bahwa pengakuan Yesus bahwa ada kuasa Allah yang mengalir. Alkitab mencatat ketika itu juga Yesus mengetahui karena yang dilakukan wanita ini sudah menarik kuasa Tuhan. Ya, di ayatnya yang ke-31, murid-murid yang berada di sana tidak dapat membandingkan siapa yang datang dengan iman dan siapa yang datang hanya berbondong-bondong. Dan ketika di ayat yang ke-33 dikatakan pengakuan wanita yang disembuhkan. Wanita ini gemetar dan karena sekian lama ia melihat pergumulannya hal itu dan dia mendapatkan kesembuhan ketika ia menjamah jubah Yesus. Jadi wanita ini bukan hanya terima kesembuhan, tapi juga terima keselamatan di ayat yang ke-34. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu ketika hari-hari ini yang tidak pernah kita bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau berharap kepada Tuhan. Hanya bisa berharap kepada Tuhan, maka kita akan terima sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Karena rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. 3 hal yang penting sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah Yesus adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, kekuatan, pengharapan, dan tindakan iman akan melahirkan mujizat. Dan hal yang ketiga, kita terima berkat berganda dari pengharapan kita. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tetap terus tumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tumbuhkan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan ketika kami berharap kepada Tuhan, itu adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus tanamkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Di mana ada banyak orang-orang belum percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan lawati mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan Saulus untuk membebaskan dan menyelamatkan dia, maka Tuhan juga akan sanggup menyelamatkan semua bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Bahkan Tuhan berdoa buat pemerintahan dari pusat sampai daerah, memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Semua upaya-upaya yang sedang mereka kerjakan, Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GPDI COTW, Tuhan memberkati, baik dari Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, hikmat Tuhan, marifat Tuhan, terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan juga untuk staf gembala, para pengerja yang ada, diaken yang ada, Tuhan menolong mereka saat mereka melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tetap melayani dengan kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati juga untuk jemaat-jemaat yang ada, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada lansia. Memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Setiap pekerjaan, bahkan pendidikan dan juga pelayanan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan kuatkan iman mereka, supaya iman mereka tetap melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan mereka tetap terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini kami mau melangkah dengan iman, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, dan kami penuh dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami, dan kami sudah beriman bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.